Ya, seperti yang kita ketahui pada hari ini ada satu event yang penting sekali saya kira, DTC Workshop yang bertempat di Bali ini. Di hadapan kita juga ada banyak perwakilan dari ITU, ada dari Cisco dan juga Indosat, dan sejumlah negara yang hadir di sini yang ikut dalam program Digital Transformation Center yang diprakarsai oleh ITU. Dan pada tahun ini workshop berlangsung di Indonesia. Saya kira ini salah satu momentum yang paling tepat, di mana kita sedang memacu transformasi digital di Indonesia saat ini. Seperti Bapak Ibu ketahui, proses transformasi ini kita punya goals-nya, kita punya Indonesian yang kita sebut sebagai visi Indonesia Digital ya 2045, dan untuk mencapai ke sana kita bagi dalam beberapa step, antara lain pengembangan sumber daya manusia atau talenta digital untuk bisa mengawal proses atau journey visi Indonesia Digital 2045 itu. Nah, pada kali ini adalah salah satu kegiatan yang dilakukan oleh Kementerian Kominfo bersama dengan ITU dan sejumlah pelaku industri, dalam hal ini adalah Cisco dan juga Indosat, untuk bisa memperkuat sumber daya manusia Indonesia dalam bidang teknologi informasi komunikasi dan khususnya dalam soal digital. Nah, kita membutuhkan kurang lebih 9 juta digital talent di tahun 2030, dan itu nggak lama lagi ya. Dan program ini sebetulnya sudah dilakukan sejak tahun 2018-2019. Kita sudah mulai membangun yang namanya digital talent di Indonesia. Dan tentu saja digital talent ini bukan hanya tugas industri-industri saja, karena ini berkaitan dengan ekosistem ekonomi digital yang akan terbentuk nantinya, tetapi juga pemerintah harus intervensi, dalam artian menjadi enabler untuk memperkuat pembangunan sumber daya manusia, dalam hal ini digital talent. Nah, kita sudah bekerjasama baik dengan digital platform yang ada di Indonesia, industri digital dan teknologi informasi komunikasi seperti dengan Cisco, dengan Indosat, dan sejumlah program itu juga sudah dilakukan dengan sangat sistematis. Misalnya dengan Indosat kita melakukan sejumlah program yang diampu oleh BPSDM Kominfo ya, misalnya dalam pelatihan untuk membekali para siswa, mahasiswa, dan juga para pelaku industri di berbagai level dalam bentuk digital scholarship, dan juga ada yang namanya digital talent academy yang dilakukan oleh BPSDM dalam berbagai macam modul sesuai dengan kebutuhan. Lalu dengan Cisco juga kita punya program yang cukup khas juga, terutama menyasar kaum perempuan dan juga di daerah 3T. Itu kita lakukan sejumlah pelatihan. Semua ini sebetulnya berada dalam satu desain besar, di mana ITU juga ikut mengawal digital transformation di sejumlah negara untuk mengisi apa? Mengisi yang namanya kekosongan ataupun digital gap. Jangan sampai nanti digital transformation itu berjalan dengan tidak seimbang, gitu. Karena dia harus bisa mengajak semuanya masuk dalam ekosistem masyarakat digital nantinya. Jadi prinsip ini juga diadopsi di tingkat global, apa yang kita kenal sebagai no one left behind, gitu. No one left behind. Nah, itu sebabnya semua stakeholder, baik masyarakat sipil, pelaku industri, pemerintah,
dan semua pihak yang terlibat dalam satu proses transformasi digital ini memberikan kontribusinya masing-masing. Nah, ini adalah hari ini kita lihat Indonesia sebagai salah satu negara yang mendapat inisiatif ya, program yang kita sebut sebagai Digital Transformation Center ini melakukan tugas-tugasnya seperti yang direncanakan oleh ITU. Kalau nanti lihat di ruangan itu ada beberapa tamu-tamu kita dari sejumlah negara ya, ada dari Kongo tadi, ada yang dari Maroko, dan ada dari beberapa negara yang lain, baik dari Afrika, Amerika Latin, juga ada yang di Asia Pasifik ya, dan rangka untuk bekerja sama, bertukar pengalaman ya, best practices antar negara, bagaimana caranya untuk bisa meningkatkan digital talent, menyongsong transformasi digital di negara masing-masing, dan kita harapkan nanti secara global dunia baru nanti di depan itu yang sudah terkoneksi dengan cukup solid itu bisa masuk ke dalam satu masyarakat digital yang sehat dan produktif.